ready? Let's go! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Duriatul Musdalifah dengan NIM 136. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang ekonomi kreatif dan e-commerce. Apa sih ekonomi kreatif itu? Jadi, ekonomi kreatif ini merujuk pada sektor ekonomi yang berfokus pada kegiatan yang melibatkan kreativitas, inovasi, dan juga keahlian untuk menciptakan nilai ekonomi. Ekonomi kreatif juga dikenal sebagai kreatif ekonomi yang menekankan pentingnya aspek kreatif dalam proses produksi dan distribusi barang serta jasa. Dalam era globalisasi dan teknologi informasi, ekonomi kreatif semakin diakui sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Kemudian tujuan utama dari ekonomi kreatif ini yaitu untuk menghasilkan kekayaan ekonomi melalui eksploitasi kreativitas dan juga inovasi dalam berbagai bidang. Nah, secara umum juga ekonomi kreatif ini mencakup berbagai industri seperti seni, desain, musik, film, fashion, dan masih banyak lagi. Nah, berbagai jenis ekonomi kreatif, yang pertama ada desain. Dalam bidang ini dapat dikelompokkan menjadi berbagai cabang termasuk desain produk, interior, grafis, dan sebagainya. Desain sendiri juga merupakan elemen yang sangat penting dalam menciptakan tampilan visual yang menarik, misalnya untuk mendukung promosi produk atau sebagai tujuan lainnya. Kemudian yang kedua ada fashion. Nah, di sektor fashion ini mencakup berbagai aspek pembuatan seperti pakaian, alas kaki, dan juga berbagai mode aksesoris lainnya. Kemudian selanjutnya ada pasar seni. Nah, dalam ekonomi kreatif pasar seni ini mencakup semua kegiatan yang terkait dengan perdagangan barang-barang unik, langka, otentik, dan juga memiliki nilai estetika yang tinggi. Kemudian selanjutnya ada kerajinan. Nah, di sektor kerajinan ini melibatkan berbagai tahapan mulai dari pembuatan produksi hingga distribusi produk yang dihasilkan oleh pengrajin. Produk ini juga seringkali dibuat dari berbagai macam material seperti kulit, bambu, rotan, kemudian tanah liat, marmer, dan juga bahan lainnya. Kemudian selanjutnya ada musik. Nah, di musik ini merupakan salah satu jenis industri kreatif yang mencakup sejumlah kegiatan yang terkait dengan pembuatan, reproduksi, dan juga penyebaran rekaman audio serta lagu. Kemudian jenis-jenis ekonomi kreatif lainnya yaitu ada periklanan. Nah, di periklanan ini mencakup berbagai layanan iklan dan juga komunikasi satu arah melalui berbagai media. Iklan ini dapat berbentuk dalam berbagai media termasuk media cetak seperti surat kabar, majalah, pamflet, dan juga brosur, serta berbagai media elektronik seperti iklan, audio, visual di televisi maupun di radio. Kemudian selanjutnya ada perfilman, video, dan juga fotografi. Nah, di sektor ini mencakup berbagai tahapan juga. Dalam beberapa proses bidang ini yaitu pembuatan video, layanan fotografi, penulisan naskah, pengambilan suara, sinematografi, dan juga pemeran film. Kemudian selanjutnya ada seni drama. Nah, jenis ekonomi kreatif ini mencakup berbagai aktivitas dalam pertunjukan seni drama. Hal ini juga bisa mencakup sejumlah kegiatan seperti pembuatan konten, prosedur pertunjukan, musik tradisional, teater, opera, desain panggung, kostum, dan juga pencahayaan. Kemudian selanjutnya ada game interaktif. Nah, industri game interaktif ini mencakup proses penciptaan, produksi, dan juga penyebaran video game dan berbagai genre. Video game ini diciptakan dengan tujuan untuk menghibur dan juga mendidik pemainnya. Kemudian yang terakhir ada arsitektur. Nah, Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif telah menekankan pentingnya peran arsitektur di Indonesia. Arsitektur sendiri ini mencerminkan kekayaan budaya dan juga keberagaman daerah di Indonesia, serta berperan dalam perencanaan pembangunan kota. Dalam bidang arsitektur ini juga mencakup berbagai layanan mulai dari perencanaan, desain, estimasi biaya, konstruksi, hingga pengawasan proyek. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri ekonomi kreatif. Yang pertama, memiliki kreasi intelektual. Nah, di sini kreasi intelektual yang dimaksud yaitu sangat dibutuhkannya kreativitas serta keahlian lainnya dalam masing-masing jenis sektor. Kemudian, mudah beradaptasi.
Nah, di sini inovasi harus selalu dikembangkan sesuai dengan aktivitas ekonomi. Untuk itu, kreasi dan juga inovasi yang diharapkan dapat beradaptasi untuk menyesuaikan pasar dan juga agar dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Selanjutnya, memiliki distribusi yang beragam. Nah, adanya distribusi secara langsung dan tidak langsung ini menjadi salah satu ciri ekonomi kreatif. Pasalnya, hal tersebut didasarkan pada kebijakan yang ada di dalam perusahaan serta dengan memperhatikan kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu memerlukan kerjasama. Nah, kerjasama ini merupakan hal yang sangat penting yang selalu hadir di dalam setiap bidang pekerjaan. Dalam bidang ekonomi kreatif misalnya, kerjasama antara pihak pengusaha dan juga pemerintah yang mengatur kebijakan sangatlah penting untuk kelancaran proses yang sedang dijalankan. Kemudian berbasis pada ide. Ide merupakan hal utama yang harus disiapkan dalam bidang ekonomi kreatif. Ide dari setiap kepala pasti berbeda-beda. Untuk itu, gagasan tersebut harus dikembangkan demi menciptakan inovasi dan juga kreativitas dalam berbagai bidang ekonomi kreatif. Kemudian yang terakhir, tidak memiliki batasan. Nah, tidak memiliki batasan dalam ekonomi kreatif ini dapat diartikan bahwa inovasi dan juga kreativitas dari setiap orang yang terlibat di dalam menciptakan suatu produk di bidang tersebut tidak memiliki batasan yang pasti. Oke, selanjutnya tentang manfaat ekonomi kreatif. Yang pertama, dapat membuka lapangan pekerjaan baru, mendorong masyarakat lebih kreatif, meningkatkan inovasi dalam berbagai bidang, menciptakan kompetisi bisnis yang sehat, serta mengurangi angka pengangguran. Selanjutnya kita memasuki studi kasus. Nah, di sini saya mengambil contoh studi kasus di Kota Lasem, Kabupaten Rembang, yang mana di sini mempunyai kekayaan budaya yang cukup melimpah, namun memiliki kekurangan dalam pemanfaatan dan juga penggalian potensi kekayaan tersebut, dikarenakan kurangnya pengetahuan dari masyarakat sekitar dalam mengembangkan potensi real usaha kecil. Nah, salah satu dari potensi budaya tersebut adalah usaha batik Lasem atau masyarakat di sana sering menyebutnya dengan batik tulis Lasem. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir.